Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Ratueda. Dalam kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa kami yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat peluang anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada kesempatan ini ialah kebangkitan Yesus dan pemberitaan Injil. Ya, kebangkitan Yesus dan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati dua momentum yang sangat bersejarah dan tentunya juga sangat penting serta sangat sentral dalam perjalanan kehidupan iman kita, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita peringati di Jumat Agung, dan pada hari Minggu yaitu Paskah, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di mana kita sudah memperingatinya dalam minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada para murid, dan tujuannya menampakkan diri kepada para murid untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Yesus yang sempat goyah oleh karena peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Dan bagian akhir dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 memberitahukan kepada kita tentang perintah Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, yaitu dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Artinya kita diutus oleh Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada segala makhluk. Artinya semua orang di bawah kolong langit ini harus mendengar kabar baik, harus mendengar Injil Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada kepastian mati pasti masuk surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini merupakan tugas misi yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ini adalah tugas penginjilan yang harus kita kerjakan sebagai gereja Tuhan dalam menyambut dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dikatakan bahwa dalam pemberitaan Injil itu disertai dengan berbagai manifestasi kuasa, manifestasi mujizat yang Allah lakukan atas nama Tuhan Yesus Kristus pada saat kita memberitakan Injil. Maka ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Dikatakan dalam ayat yang ke-16,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita beritakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal, hanya di dalam Yesus ada jaminan mati pasti masuk surga. Dan orang yang mendengar pemberitaan kita lalu percaya kemudian dibaptis, maka dia diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi siapapun yang tidak percaya, yang terus menolak dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan terus mengeraskan hatinya, bahkan memusuhi kita, membenci kita, menolak kita, yang memberitakan Injil Yesus Kristus, maka ada konsekuensi logis, yaitu mereka akan dihukum. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memberitakan Injil secara lengkap, secara utuh, secara komprehensif, tentang keuntungan dan kerugian ketika percaya dan ketika menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika percaya, terima Yesus, mati pasti masuk surga, memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Tetapi kalau tidak percaya, menolak Yesus, menolak Injil yang kita beritakan, maka dia akan dihukum, mati pasti masuk neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul memberitakan Injil secara lengkap, secara utuh. Jangan sampai kita hanya memberitakan Injil untuk berkat, tetapi konsekuensi negatif dari orang yang tidak percaya itu kita tidak sampaikan. Itu salah. Oleh karena itu Yesus katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di sini kita melihat bahwa pada saat para murid memberitakan Injil, maka ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bagaimana demonstrasi, manifestasi kuasa yang luar biasa terjadi pada saat para murid memberitakan kabar baik. Petrus berkhotbah pertama kali, 3.000 jiwa diselamatkan, bertobat dan dibaptis. Kemudian ada penyembuhan di Bait Allah, yang lumpuh sekian lama tahun bisa berjalan karena kuasa nama Yesus orang Nazaret itu yang diberitakan oleh para murid. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kepada kita juga diberi kuasa, diberi otoritas oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib melalui hidup kita, pemberitaan kita. Maka kita diberi otoritas oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita menerima kuasa dari Roh Kudus untuk mengusir setan-setan atas nama Tuhan Yesus dan berbicara melalui berbagai bahasa. Ini sangat penting. Kemudian ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda manifestasi kuasa Allah terjadi pada saat proklamasi Injil itu disampaikan, dinyatakan oleh setiap kita orang percaya. Maka Allah hadir dengan demonstrasi manifestasi kuasa yang dahsyat, sehingga hal-hal yang akan mencoba untuk menghambat pemberitaan Injil dikalahkan, ditaklukkan dalam kuasa nama Yesus. Sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan dapat celaka. Ini sesuatu proteksi dari Tuhan bagi setiap kita yang pergi memberitakan Injil. Ada perlindungan, ada pembelaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentunya kita harus berserah sungguh dalam kedaulatan, dalam kuasa dan otoritas Tuhan Yesus, sehingga ular, racun maut tidak akan bisa menghambat kita karena ada pembelaan, ada perlindungan, ada proteksi dari Tuhan dalam hidup kita. Kemudian mujizat kesembuhan bisa terjadi, di mana ketika kita berdoa dan menaruh tangan di atas mereka, atas orang sakit, orang itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, beritakanlah Injil secara komprehensif, secara utuh, secara lengkap. Jangan ada yang dipilah. Kita harus memberitakan nama Yesus dengan segala karyanya,
dan mujizat-mujizat pasti akan terjadi pada saat kita memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut kabarkan Injil. Jangan takut ketika menghadapi berbagai tantangan dalam pemberitaan Injil, karena Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kiranya kita terus bersemangat, bergairah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, kepada segala makhluk, dan berbagai macam cara, berbagai macam metode yang bisa kita lakukan, khususnya dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Kita semua orang percaya harus memberitakan Injil melalui status media sosial kita, postingan-postingan di media sosial kita. Injil harus terus diberitakan, Injil harus terus disuarakan, sehingga banyak orang mengetahui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di luar itu tidak ada. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang begitu indah buat kami, mengingatkan kami untuk memberitakan Injil kepada dunia, kepada segala makhluk melalui berbagai macam cara. Tuhan, tolonglah kami supaya pemberitaan Injil terus digaungkan, terus didemonstrasikan, terus dilakukan, sehingga dunia boleh mengenal Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Doa saya kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk melakukan pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.